Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Apa yang barusan disampaikan Prabu Jolo-Jolo diketengahkan, Mas, yang disampaikan Bapak Yogo diketengahkan bersama, yang diketengahkan oleh Prabu Jolo-Jolo barusan itu, ini yang tertangkap oleh saya ya, video barusan ini yang tertangkap oleh saya, tervibrasi oleh saya, dan ini muncul dari lubuk hati yang paling dalam. Karena selama ini lubuk hati paling dalam itu berarti kan di bawahnya bunga. Lubuk, namanya lubuk, banyak ikannya. Lain lubuk, lain lubuk, lain belalang, lain ikan. Nah, kalau belalang itu kan di ladang, lain ladang, lain belalang. Lain lubuk, lain ikannya. Karena lubuk itu cekungan laut yang dalam itu loh, Mas. Maklum, saya sudah nggak belajar itu lagi. Cuman yang saya mau ketengahkan di sini adalah ketika Prabu Jolo-Jolo itu menyampaikan yang video sebelum ini, saya seperti selama ini nih tersadar dengan kata-kata mukjizat. Selama ini kan selalu dikenalkan mukjizat. Akhirnya ya sudah, karena sudah mukjizat kan sudah di ini nih bahasanya kan. Tapi dengan saya belajar ngaji, mengkaji sesuatunya, kenapa begini, kenapa begitu, harus ada kalimat kenapa, mengapa. Kalau sudah kenapa, mengapa terjawab, siapa, di mana. Kalau sudah siapa, di mana, apa. Waduh, 5 pertanyaan itu aja. Apa, mengapa, siapa, di mana, apa. Itu tadi akhirnya sampai di usia saya ini yang udah 5 lipatan, kerasional saya cuma mau bilang begini, panganan waktu itu iso ora. Kalau kamu bisa makan batu, maka yang diomongkan orang itu benar. Kan gitu. Kalau batu tuh mbok masak empuk seperti nasi, berarti yang diomongkan itu benar. Ahmad dapat mujizat jadi Muhammad. Ternyata tidak. Cuman tadi Ahmad diangkat jadi Muhammad. Kalau kita mentok mukhlisin, dah. Apa? Ya saya ini ngaji selama sekian hari, ngaji dan mengkaji dengan Prabu Jolo-Jolo. Dari awal saya nggak ngerti apa itu alif lam mim. Bahkan hari ini saya juga baru ngerti artinya hiro. Langsung otak saya logis. Tadi kan saya bilang SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun. Kemudian tambah S1, 2, 3, 4, 5. Terus kalikan aja itu. Tapi kita yang standar aja lah, dulu 12 tahun belajar. Kita selalu dikenalkan usia berapa yang dadanya dibelah. Kemudian usia berapa, 25. Kemudian baru diangkat ke Rasulullah 40 tahun. Otak saya langsung mengatakan nih, otak yang mengatakan kecerdasan, muqaddasul tua. Bilqis, oh ternyata dia lagi belajar menggembala, ada si Ajam datang. Ketika dia 25 tahun berbisnis, Azam datang. Artinya Azam ini menyertai terus sampai usia 40 tahun. Nah bayangkan dia belajar dari usia 7 tahun sampai 40 tahun. Berarti 33 tahun belajar. Lah kita 12 tahun tambah 4 tahun 16 tahun tambah 2 tahun
18 tahun tambah setahun, 19 tahun. Tapi yang dipelajari apa? Yang dipelajarin boleh duit. Sains dan teknologi. Ya boleh duit lah ujung-ujungnya gitu aja wes. Terlalu sedikit kalau saya ngomong nggak nyampe 10% yang benar-benar saintis. Selebihnya yang tuku aja suwen. Saya ini sudah 2000 dulu, soalnya saya juga ditawarin beli-beli itu mau S5 juga, S5 yang gratis, S4 aja belajar. Nah, tapi setelah saya dengan ngaji dan mengkaji baru berapa bulan ini, baru berapa nih videonya dari pertama tonton pemirsa. Otak saya ini kayak kalau mau bikin apa namanya dodol. Nah, bayangin orang kalau mau ada acara hajat numbuk dodol itu bikin apa namanya? Jenang dodol Ya. atau bikin roti di mixer lah. Apa namanya kalau Jawa lu apa namanya yang dibungkus kecil-kecil tuh? Madu mongso. Madu mongso. Atau jenang. Ya apa itu kalau bikin madu mongso? Nah, itu kan menunjukkan bahwa utang itu diisi, maksudnya ditutupi. Tuh sampai bunyi saya. Saking apa namanya? Ya itu tadi kecerdasan bahasa gampangnya itu. Wong cerdas nih. Kadang-kadang dia belajar dari alam. Mau kita sebut orang cerdas, Rocky Gerung itu cerdas. Ayo, siapa yang debat bisa ngalahkan Rocky Gerung? Pasti ujung-ujungnya nyacatin secara fisik. Nah, itu baru Rocky Gerung yang belajar berpuluh-puluh tahun karena dia menemukan sendiri. Bukan karena dia sekolah. Justru karena dia membaca, menemukan sendiri, logiknya berpikir sehingga dia selalu mengerti. Nah, kita disuruh kursus 3 bulan, suruh melebihi hebat dari dosennya. Contoh nih kita ngebengkel 5 hari ngenetek, bisa aku. Baru megang kunci pasnya, lepas. Ya bukan sekedar dilihat, dirasakan, dipikirkan, dibuktikan mulai tenaga, pikiran, jiwa, rasa. Makanya benar ngolah rasa, ngolah jiwa ngaji ini. Nah, ini semakin logik, bukan mukjizat. Tapi orang yang sungguh-sungguh akhirnya muncul kehebatan. Apa kehebatan kita? Kenapa sih jadi superhero? Superhero, hero itu apa sih artinya? Sesuatu yang luar biasa, yang di luar batas-batas kewajaran menurut orang bodoh. Tapi buat orang pintar tidak. Kalau bahasa Maduranya gini nih, bahasa Maduranya, jadi lupa. Practice make us right, repetition make us perfect. Latihan membuat kita benar. Pengulangan membuat kita ahli. Tuh pemirsa, monggo. Oke, terima kasih. Jadi saya teruskan karena terima kasih tadi host mengungkap sedikit tentang mukjizat ya. Ini ya nanti banyak mukjizat juga. Mukjizat itu dari kata-kata mujizat. Jadi dia muji tentang zat yang menciptakan dia sendiri. Artinya muji itu bukan terus ngalem, bukan beda. Muji itu ya kamu mengkaji ilmunya itu dengan penalaranmu, sehingga nanti bisa kamu buktikan secara visual. Itulah mukjizat sebetulnya ke sana. Cuma ini saya buka di permukaan karena bukan bahas ituan sekarang. Gak apa-apa boleh. Ya beliau itu kadang gini, saya belum mengetengahkan itu dia sudah ngambil dulu. Tapi ya mau tidak mau kan sedikit banyak harus saya ketengahkan. Karena beliau sudah mengungkapkan itu, saya mau tidak mau kan harus saya jawab. Karena semua ini Al-Quran sebetulnya. Wong muni mukjizat orang itu jajannya apa? Kamu memuji akan zat hidupmu itu. Zat bukan zat. Sehingga kamu nanti paham betul ternyata ilmu spiritual seperti itu. Makanya menjadi mukjizat karena wong Jawa sing ngomong. Aslinya dari kata-kata muji ke zat hidupmu.
Makanya dengan qira sama muji itu. Nek bahasa neng Qur'ane sing sampai diteleh neng bismillah karo alhamdulillah kan qira'nya. Nek mujizat tinggi cerita karo tinggi dongeng. Paham? Janjane itu podo. Tuh. Jadi saya kemarin ngomong apa? Iro podo karo mujizat. Terus kemarin saya ngomong apa? Ada lagi itu. Saya banyak yang di makanya pentolengi betul itu apa? Podcast saya itu. Kemarin kan bisa sebutkan yang penting-penting. Pokoknya kalau ada yang penting saya mesti langsung tak singgung. Ini nanti sebenarnya belum saya ketengahkan yang kaf, ha, ain, shot itu di surat apa? Awalan itu, di surat pertama itu. Nah ini sudah saya kemas dulu karena dia nanti tahu-tahu lari ke sini gitu. Makanya biar jenengan nek alif lam mim, alif lam ro, ndak tanya-tanya terus. Karena pasti itu sudah saya bahas sebelumnya. Karena tidak ada sesuatu yang sifatnya wallahu a'lam bishawab. Karena memang Al-Qur'an itu untuk kamu kaji, kamu pelajari di sini. Jangan sampai ada wallahu a'lam bishawab kok balik nene Gusti meneh. Guyu Gusti. Oh dikirimi WA, dikirimi pesan kok malah kagem panjenengan malih pesane tanpa mbok jawab piye maksud maknane kan lucu menjadi orang itu. Ya itulah termasuk bodoh. Kalau jenengan pinter jenenge tak SMS, tak WA di mana posisi malah ngomong hanya sampean yang tahu gendeng ngomong iki. Ditakoni wae neng ndi kok malah hanya kamu yang tahu. Nah kan kira-kira gendeng-gendeng ya ro sing ngirimi WA. Enake tekok ya aku ora ngerti posisimu neng ndi kerja apa ora nek ora kerja rene yo. Aku butuh penting kan gitu. Itu loh maksudnya. Ini salah satu contoh saja gitu. Lah Quran itu enake didukne mengikuti penciptaanmu itu untuk cetak biru dirimu ya nek apa-apa buka iku sehingga enggak ono wallahu alam bishawab lagi. Harus kamu pecahkan di sini. Lah saat mempelajari namanya ngaji dengan Al-Qur'an berarti Al-Qur'an itu sumber seluruh hukum-hukum Islam. Sumber seluruh apa kamu melakukan ritual itu ya kudu ke Quran. Karena enek rukun iman piro to? 6. Enek rukun Islam 5. Berarti sumbernya rukun Islam itu dari mana? Ya logikanya dari Al-Qur'an. Kalau dia mengambil bukan dari Al-Qur'an terus piye? Batal. Ya batal wis ngono ae. Terbukti apa? Ayo coba. Itu makanya hati-hati panjenengan harus tahu itu. Makanya gini loh, dinamakan suduri janjane dada terjemahannya. Tapi ini terjemahannya sebenarnya kesadaran gitu. Sehingga kalau kamu melampaui nafasmu, tahu unsur hidupmu itu karena kamu akan mengungkap mujizat-mujizat yang ada itu, maka dari nafas itu. Setelah dari nafas tadi kan sudah saya ketengahkan. Dari hidung kamu masukkan ke paru-paru kan di dada. Ini sebetulnya ruang kesadaranmu di sini. Ini logik dan kecerdasan. Makanya yang sebelah kanan itu kecerdasan, yang sebelah kiri ini kelogika. Lah gabungan ini dan ini menjadi perasaan ini. Inilah sudur. Inilah nanti timbulnya kesadaran itu dari sini. Makanya sudur nanti diliputi oleh kolbun salim itu. Itu ada sekat maro'anya nanti sampai masuk ke fuadnya itu. Fuad nanti kaitannya kamu mengerti tentang kemanfaatannya kesadaranmu, ngono. Makanya di bawahnya fuad. Karena kamu menemukan kesadaran gabungan dari nafas, sudur itu dada. Kalau sudah bisa menggabungkan itu masuk ke dalam kolbun salim, mbok pompa mbek jantungmu. Nah, karena sudah menumbuhkan kesadaran di jantung, maka oleh jantung diemulasikan dia secara nutrisi silahkan diserap mana, dikembalikan ke otak lagi, diserap untuk pertumbuhan apa itu sesungguhnya di fuadnya itu dari kata-kata fadlun kemanfaatannya. Logik apa enggak kalau tak terangkan seperti itu? Ya selama ini diterangkan gimana ini? Saya pengen ngerti. Bahkan yang profesor aja suruh terangkan ini. Pokoknya aja niru teanku lho ya. Yang sewu lho ya. Saya bukan melebih-lebihkan saya. Fuad itu dari kata-kata fadlun, fadil, kemanfaatan yang berkelanjutan. Lah nek gak nek proses napasmu kok diafragma mbok tarik ning paru-paru, jenenge disimpen ning dodo paru-paru engko mlebu meneh ning kolbun salimmu itu diolah di situ dibagi menjadi 3 bagian.
untuk DNA yang ganda sama untuk RNA yang tunggal. Akhirnya kan menjadi fadlun fadil, kemanfaatan yang berkelanjutan sehingga bisa kamu pakai untuk bertumbuh kembang. Sebetulnya itu karena hidup bertumbuh kembang, kan sangat logis ini. Nah, terus ini harus diterangin piye meneh, apa rasa diterangin sehingga ben sekalipun ngaji apal kupat tapi ngapusi sik gelem. Semua kewajiban yang berkaitan dengan rukun Islam dilakukan, tapi dari pejabat dia sih pengen aneh-aneh, kan lucu sebetulnya. Lah beragamamu itu untuk apa? Itu loh. Itu pemirsa nyuwun sewu ya. Sepurane sing akeh. Akhirnya bisa ngaji malah renor omongan. Tapi terus gimana? Tapi saya kan enggak mengejas siapa dan siapa, enggak, saya enggak mengetahui nama, enggak ngejas siapa saya. Ini dari diri saya sendiri selama ini gitu. Ternyata subdur itu kaitannya kesadaran. Kalau kamu sudah bisa sadar tentang itu, maka bisa membagi sub-sub tadi sesuai kesetaraan, sesuai dengan keadilannya. Itulah nanti fuadmu ketemu. Sesungguhnya seperti itu. Lah sir itu ya singkatan jajane kan ngono. Tapi orang ini kadang saya bingung. Semua itu kan dikemas dengan metafora, bahasa rahasia wis meneh. Iki bahasa Morse. Makanya pecahkan dengan rasio logika akal sehat. Setelah itu gunakan kaidah-kaidah, jangan keluar dari rule Quran itu sendiri. Sebetulnya seperti itu. Tuh, karena penakwilan Al-Quran itu membutuhkan perangkat otak yang luar biasa. Perangkat otak pitu kok kurang piye. Pitu itu tingkatan yang luar biasa tingginya sebetulnya. Karena neng volumenya daimun khosyi'un, dia kembali lagi nanti ke remaining system. Nah, 9-nya itu karena kamu sudah menemukan kesempurnaan 7 tingkatan itu dengan daimun gandeng dadi siji dadi 9. Asline ngono. Dari 7 ditambah kamu menggabungkan tingkatan 7 sudah kamu lampaui lapisannya menjadi daimun khosyi'un karena kamu sudah bisa remaining system, maka tambah siji 9 itu. Kan dari 7 tambah 2 ini menjadi 9 itu. Itulah makhluk. Sehingga nanti sempurna karena utuh dalam dirimu hadirnya itu. Sehingga kamu selalu menerima realitas yang ada. Itu sehingga kamu nanti bisa satu kamu gandengkan dengan kosong. Nah, setelah itu baru algoritma berbicara kesananya, silahkan itu. Wes santai umurmu wes menela istilahnya. Kan gitu sebetulnya. Kurang logis gimana? Lah kurang nanti sampai kamu bisa rasakan menjadi petunjuk itu harus diterangke sing piye nek ra koyo ngene dhisik. Oh nyatane diterangke Al-Qur'an koyo ngono sampai kaji iso bolak-balik, iso umroh bolak-balik, bahkan titele ya luar biasa. Sik gelem duwite wong liya kok. Dia masih mau curang kok. Itu kan membuktikan bahwa dia tidak tahu dengan apa yang selama ini menjadi cetak biru dia. Kebingungan dia baca itu, menerjemahkan itu. Karena menerjemahkan nafas, sudur, kalaupun fuatnya bingung kok. Itulah bedanya nanti kalau kamu mau betul-betul ngaji, mengasah jiwa, terus ngopeni jiwa, artinya kan banyak ngaji. Makanya kamu nanti tahu tentang asah, asih, asuh, terakhir baru bisa mengasah. Mengasah dulu, setelah mengasah mengasihi, setelah mengasihi baru bisa mengasuh. Karena bentuk mengasuh itu butuh endurance, butuh lemah lembut, butuh kembang kempis, elastisitasnya harus tinggi. Kalau enggak mudah patah. Itu pemirsa ya. Makanya begitu pentingnya seperti ini. Kita jangan main-main. Mumpung limitasi kita masih ada. Nah, nanti tambah 5 tahun saya berarti sudah 60 tahun. Terus gak koyok ngene iki meneh keadaan saya. Itu. Mungkin mata sudah mulai saya kasih kacamata karena untuk nyambung biar lebih jelas. Telinga diceluk, set biasanya krungu malah apa? Set. Pasti. Lah kalau sudah gitu apa kamu terus pengen belajar Al-Qur'an? Ya tambah angel. Wong sik nomeng lu batu ya. Itu pemirsa, makanya mumpung masih sehat, sadarkan dirimu, sudurmu kepuono.
ben gelem nang Al-Qur'an tenanan piye. Aja ngrungokne Al-Qur'an nek dikorik mbek qori'ah sing gali-gali ditartil sampean sowen. Seneng lega atine bencing panjenengan teng mriko. Jangan, kita bukan itu kelas. Itu pemirsa ya. Sekarang Quran 5:119 Mas. 5 ini apa? Al-Maidah. Quran 5:119 nanti dicari Quran 5 itu apa. Terus Quran 6:12, Quran 20:41 Mas. Pelan-pelan. Oke. Lang. Quran 5:119. Terus Quran 6:12. Terus Quran 20:41. Ya. Nah, itu nanti ditulis 5 itu apa, 6 apa, 20 apa, sehingga jenengan sesuk wis hafal roro mari ngene. Al-Maidah. Al-Maidah 6 Al-An'am. Oke. 20 atau 29. Toha 20-nya. Nah, ngono asik. Keren ini. Dia sudah mulai senang saya jelaskan atau apa sudah mulai utuh lah. Enak korelasi yang kuat sudah. Kalau dulu masih sering sedikit banyak lah, jangan itu salah analogikannya. Sekarang enggak. Dia sudah mulai asli dirinya muncul. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Al-Maidah 119. Qala Allahu haza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum lahum jannatu tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa raduhu an zalikal fawzul azim. Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Ini yang 5:119. Ya. Apa dibaca semua? Apa dibahas? Dibahas dulu Mas, itu karena butuh pembahasan. Tadi surat apa Mas? Al-Maidah 19. Oke, terima kasih. Sebentar saya buka sehingga nanti bisa ufuknya apa, dirinya apa. Ini adalah hari yang kebenaran orang-orang yang benar bermanfaat bagi mereka. Bermanfaat bagi mereka lah surga-surga yang mengalir di bawahnya. Jadi begini, surat ufuknya memang kenyataannya di ufuk alam semesta itu kan ada sungai. Sungai gambaran apa tuh Mas? Sungai itu sebetulnya untuk menunjukkan bagaimana air itu terjadi siklus. Dari hilir, dari hulu ke hilir berarti bermuara. Muaranya pasti ke laut.
Nah dari laut nanti dipanasi oleh matahari, dia diangkat dibuangkan untuk memisahkan antara NaCl-nya itu Habluminasi, pengembunan. pengembunan. Jadi kalau pengembunan itu namanya kondensasi, Mas. Jadi dia ditarik ke atas sehingga nanti neng mendung hidup nih. Lah kali ini sebetulnya membentuk siklus itu. Makanya surga itu kemanfaatan. Saya kan selalu ngomong, sebetulnya di saat kamu bisa membuat siklus hidup di dalam dirimu dari kepala sampai kaki, karena ujungnya kamu untuk menvisualkan, untuk menerapkan, mempraktekkan kan dengan tangan dan kaki, Mas. Nah ini kan berarti ada aliran sesungguhnya dari inspirasi, ide-ide yang ada di singgasana itu. Ya kayak gini tak gambarnya banyu melakukan banyu mau loh, Mas. Nah, cuma indahnya Allah itu, hebatnya Allah, dia memisahkan antara yang asin berbahaya itu dengan yang tawar. Lan jenengan ya kudu ngono. Karena kalau nggak bisa memisahkan itu berarti jenengan nggak oleh petunjuk loh. Ya, pemurnian. Nah, pemurnian itu loh. Makanya proses itu kan juga ada di dalam dirimu. Lah nek alam semesta digambarkan sungai itu, Mas. Nah, itulah nanti disamakan dengan posisi jana. Sebetulnya seperti itu dalam dirimu. Sehingga kalau kamu bisa mewujudkan itu nggak usah ngomong so awakmu wis ngalir jana. Pengen tanya. Nah, Aliran darah itu sungai apa bukan? ya sungai lah itu. Jadi ya wes sudah lah. Pokoknya semua itu sangat tidak ngapusin ya Al-Quran itu. Ya apa anaknya, makanya aliran darahmu itu ternyata ada tekanannya. Karena ya itu aliran sungai. Makanya kamu punya nadi kecil, nadi besar. Kan enak urat nadi kecil, nadi besar. Nek mbok sobek ya bahaya, kan gitu, Mas. Makanya hati-hati. Orang ngungkap ayat ini jenengan kan gak pirsa. Nah, selama ini cuma diterjemahkan ngene iki terus piye nek nerapne ning kehidupan. Kan kebingungan kamu malah. Itu loh. Jadi artinya gini, ini adalah hari yang kebenaran, orang-orang yang benar bermanfaat bagi mereka. Lah manfaatmu piye nek kamu tidak menyadari bahwa aliran darah dirimu itu bermanfaat dalam dirimu nek. Nek kesumbat sithik kira-kira piye ning otak? Stroke ngene lho, Mas. Nah, menceng ngene, lambe dadi jeber, perot, wis ngene lah. Makanya itu berarti aliran sungainya ora bener. Dadi janah nek sehat seger waras sih lho, Mas. Jadi langsung pakai tanda kutip. Kalau tersumbat, sungai itu kan kalau kita lihat tersumbat atau terbendung, airnya kan melimpah kemana-mana. Rusak. Kalau di tubuh manusia, Iya. langsung kayak roti. Iya, karena berlebihan salah satu Dan sisi. selesai. Iya, ya disfungsi. Iya, kasihan. Itu kan kalau dulu kita selalu dikatakan begini, baca Quran, maka akan bergetarkan jiwa. Iya, Aku ini kan sudah bolak-balik ini tergetar katanya. gak pernah bergetar jiwanya. Ya artinya ada sekali dua kali, tapi kan itu juga ya mungkin kebawa kenikmatan dan keindahan berungono suara kan. Iya. Tapi manakala ini membaca, memaknai, ngerti tidak? Lindu. Nah, Tapi kan lindu itu kan kita belum jatuh, iya. gitu. Iya. Tapi kan gini, Iya, iya. nah itu yang disebut bergetar tuh emang harus ke kiri dan ke kanan, bolak-balik. Itu Iya. baru disebut getaran. Iya. Jadi getaran itu dengan jarak yang sama tapi begini. Iya. Nah, setelah airnya melimpah keluar, buktinya apa? Air mata. Nah, itu. Ya itulah, wis gak usah diomong nek iku ya semua itu sebetulnya. Jadi ini saya kalau saya menceritakan begitu melimpah air bendungan itu banjir sebenarnya. Tapi banjirnya kan ke Muqaddasil tua. Akhirnya menyebar kemana-mana. Ini saya habis ini selesai. Karena saya mau menikmati. Ya. Karena kan ibarat ngerti lagi disuntik morfin terus enak. Iya. Bukan saya pernah makan morfin, bukan. Tapi Iya. saya tahulah yang namanya kenikmatan, sebuah kenikmatan itu saya paham. Jadi saya mau menikmati habis ini malam ini. Jadi begini pemirsa ya, kalau ini sekedar kamu ceritakan sebagai mengalir di bawahnya sungai-sungai, itu kan ya mengena ke jiwamu yang bagaimana? Enggak bisa. Itu kan.
Makanya saat aliran darahmu itu nanti betul-betul bisa mengalir dengan baik, maka yang menjadi surga, karena kamu akhirnya bangun pagi sehat, kerja dengan apa istilahnya energi. Nah, itu betul-betul surga. Nah, itulah sesungguhnya ada kemanfaatan di dalam dirimu dan Allah meridhoi dan mengalirnya itu kamu sadari. Ini tak buka sedikit aja ya. Jangan nanti kalau sudah benar-benar seperti itu, tidur itu terasa malam sebelum menjelang tidur, otakmu tuh rasanya kayak aliran itu, jadi kayak pusaran air itu, bener itu saya merasakan. Saya sampai bingung, ya apa kok aturnya tinggi ya Allah. Jadi setengah kayak orang gimana ya, ya saya kadang bingung, nopo Gusti sampai ujung kaki, sampai takut, jangan-jangan aku mau mumbul kok dipa itu, ya mengkorok saya. Tapi ini selama podcast saya rasakan luar biasa dan saya nggak pernah punya kesel. Saya melek pagi-pagi, tanya aja berapa hari ini kan pagi terus itu lah. Saya kadang-kadang ya Allah kok kayak gini ya yang saya rasakan. Jadi ya nanti punya cerita masing-masing lah ya, nggak usah diceritakan hal yang seperti itu, memang nggak perlu disampaikan. Cuma ya itu nanti di utang tuh rasanya kayak ya sudah lah, nanti kamu ngalah, tidak hanya saya, semua teman. Jadi itu, jadi artinya di sini kan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya selama kamu bisa menjaga aliran itu ya kekal di dalam dirimu. Makanya hati-hati, tidak ada penyakit yang tidak bisa kamu sembuhkan sendiri. Makanya tidak bisa minum obat, tidak bisa minum apa-apa. Praktek no, awakmu dadekno kunci percobaan mulai saiki. Saya kan sering ngomong dengan napasmu dulu. Ya sesuai dengan apa yang saya sebutkan ini tadi. Kan kunci sebetulnya. Karena kan tidak pernah dibahas itu. Coba praktekkan sendiri ya. Jadi Prabu Jolo, saya bolak-balik membaca surga yang mengalir sungai di bawahnya. Terus ada yang surga apa tuh air yang berwarna merah, berwarna putih. Kan itu yang ditulis ya? Iya, darahmu kan darah getih bening siapa? Selama ini kan ya harfiah gitu loh. Iya. Tapi begitu jenengan tadi ngomong seperti itu, saya sudah kalau bisa berhenti saya berhenti sekarang. Iya. Gitu loh. Iya. Seandainya bisa berhenti ini saya berhenti. Iya. Karena saya mau menikmati bagaimana aliran itu ngumpul di bendungan sebelum ke laut. Suaranya, ya, karena dengan di bendungan itu menerangi seluruh area di bawahnya. Iya, otomatis. Bahkan bisa ke atasnya. Karena nanti kan terjadi sirkulasi siklus. Dan satu lagi saya baru ngeh nih malam ini. Ternyata surga itu bukan seperti yang kita bayangkan kalimat surga itu yang indah-indah. Ternyata surga itu equal dengan manfaat. Nah, ini saya baru nih. Ya karena ada fuadnya itu. Baru ini, makanya ketika dijelaskan itu, ini saya baru. Jadi saya akan membuat surga sebanyak mungkin. Iya, kemanfaatan itu kepada siapapun. Makhluk hidup ya penting. Ya mbek tanaman itu ya ora kena tanaman arep mati. Saya kalau bisa berhenti ini berhenti. Cuman karena di podcast saya bisa mengatur itu. Oke. Itu jadi karena seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta itu punya rohnya Allah, Mas. Dan rohnya Allah itu bervibrasi di dunia ini. Nah, tinggal kapan nanti beliau itu nanti mendapat kendaraan sesempurna kamu itu. Kan menanti terus dia. Kapan ya aku karo Gusti Allah engko didadekno duwe tumpangan dadi wujud menungso, kan ngono kabeh. Mulai dari cacing, mulai dari unsur tumbuhan, makanya dia ndonga aku tulung Pak Men ya, Mak Men kok ben dadi supir mamu terus dadi iso nunggang tumpakane wong gitu loh. Ini belum bisa. Saya itu sudah otomatis hidup ya ketika saya gini aja lah. Anggap aja saya tadi makan ikan salmon merah. Iya. Ikan salmon merah ini makan plankton yang Ya, di laut dalam jutaan tahun. Iya. Dan ternyata masuk di sini. Iya. Nanti kamu semprotkan kalau sampai jadi kehidupan baru kan dia bisa nunggang manusia yang sempurna. Itu saya langsung tersadar bahwa kalau tanah itu kan masih kita bisa sebut lihat unsurnya. Lah ketika alam semesta gas, udara, O2, ruh.
seperberapanya Iya. dari yang bentuk sebutir pasir itu. Ini sebenarnya sudah Vibrasi. jadi Makanya hati-hati gini Mas. Nek jenengan kok ngaji Al-Qur'an tenanan, saya pemirsa ya. Ngaji Al-Qur'an seperti ini terus temenan. Seluruh alam semesta kemasannya ini berdoa mendekati dirimu. Aku piye dadi rezekimu ya? Asli. Aku piye dadi rezekimu percaya. ya? Nyapo karena aku pengen dadi tumpak. Aku numpak kendaraan dadi menungso. Sederhananya gini, Prabu Jolo. Hmm. Apapun bentuknya, Hmm. ketika kita pakai sarana transportasi atau kendaraan, Hmm. butuh yang namanya energi. Hmm. Energi itu dari mana? Ya, Kendaraannya iya. utuh kalau nggak diisi Energi enggak? bensin, Iya. listrik. Ya energinya kan dari Allah itu sendiri. Ya. Mas. Itu kan kalau itu kan ketiga. Kita dalam rangka prosesnya di alam semesta. Hmm. Bagusnya mobil apapun selama dia diisi benda cair minyak pertalite Ya, pertama, paling bagus ya Pertamax Plus. berarti kan harus ada cairan yang dimasukkan. Iya. Kalau listrik harus ada listrik yang dimasukkan. Hmm. Ini kan dari sini. Hmm. Itu energi Booster, sesungguhnya kan. ya makanya saya akan ngomong. Tapi saya masih belum artinya tuh belum terlihat. Ini hari ini Hmm. saya membayangkan sebutir plankton Hmm. yang dimakan ikan tuna, Iya. kemudian tunanya ditangkap nelayan, Iya. nelayannya jual, proses mata rantai, baru Iya. kita makan. Iya. Dan tunanya, saya kan pernah lihat ikan tuna yang panjangnya 1,5 meter, 2 Iya. meter di Uger sana itu, yang digantung-gantung. Per kilonya kan 200.000. Kira-kira kuat nggak orang kita makan? Nggak kuat. Makanya diekspor. Saya makan justru orang luar negeri. Dan itu dari laut dalam semua, samudra tuh. Nah, Makanya- akhirnya termemori. Hmm. Ini saya sudah, kalau menyebut ini saya sudah ngeri. Hmm. Artinya ngeri itu bukan, oh karena podcast, bukan. Tubuhmu adalah indikator alat rekam. Iya. Dan kamu akan menyerahkan hasil rekaman. Wah, otomatis. Itu saya sudah, Iya. ketika itu sudah mulai connect lah istilahnya, kalau ibarat rangkaian sirkuit. Ya kan nanti terus biar. Nah itu loh. Itu ya pasti. Makanya setiap orang pasti ngalami proses itu, Mas. Makanya kan tidak singkat, tidak bisa singkat. Jelas tidak bisa singkat. Makanya suruh mencari metodologi bagaimana Al-Quran itu bisa dipahami orang dengan waktu yang singkat, tidak bisa. Nggak bisa. Wong dia penyempurnaan dalam rahim aja 9 bulan 10 hari. Iya. Tidak bisa karena makhluk berproses, Mas. Dan cahaya itu nek bersamaan masuknya ke dalam tubuhmu konslet, Mas. Nggak mampu menahan. Selama ini itu dipintaskan berkali-kali, itu mukjizat. Kalau kamu hanya bisa dapat karunia, akhirnya orang ngalap berkah boleh karunia ngene kabeh. Melihat keluar sampai mati jadi patung. Iya kan. Harusnya kan dia kembali. Jadi sudahlah, saya baru bisa memahami ketika Prabu Jolo mengatakan hanya Quran yang bisa menjawab semua karena dia keren, high end. Tapi saya cuma gini kok, di mana kerennya, di mana high endnya. Tapi mulai mengupas hal-hal yang pokok, Iya, terus ya. baru saya mulai bisa menyadari betapa selama ini saya petantang-petenteng. Ternyata besok alat rekam diputar. Lagi ngapusnya piye? Ngapusnya piye? Itu pertanyaan. Nggak bisa karena roh itu rekam. Jadi kalau ada yang bilang istighfar 5 juta kali, sholat taubat 2 kali. Ah ya, lucu kan. Tidak begitu. Tapi manakala kita merubah semuanya ketika selagi hidup menjadi kemanfaatan, menjadi cahaya dan menerangi seperti listrik yang dirubah menjadi lampu, prosesnya panjang. Iya. Tapi ketika menerangi, mengalir selama dia hidup, harus mati ya sudah. Ya sudah. Jadi kalau ada yang mengatakan Tinggal itu menerima. begini-begini, ya Ya lucu. tidak sealiran.
Karena apa? Jelas aliran itu akan tertahan dan hilang. Ngerti maksudnya tertahan dan hilang? Pemirsa lihat di sungai, pada saat kemarau, airnya kemana? Atau ketika air mengalir, tapi hilang airnya di daerah sini, berarti kan merembes ke bawah. Iya. Berarti kan bukan aliran. Logikanya gini ya pemirsa ya, dengan nanti tidak banyak pembiasan. Seluruh aliran air yang ada di alam semesta, semua bermuara kemana mas? Ke laut. Kalau sudah di laut, apa ada sebutan air yang macam-macam mas? Ya sudah itu. Kamu nanti seperti itu. Asalnya kamu sesungguhnya dari nafsun wahidan. Nanti kalau sudah kembali ya sudah menjadi nafsun wahidan lagi. Saya sudah sangat menyatu. Ketika Prabu Jolo-Jolo sekarang kalau udah ngomong kayak gitu, saya udah set gitu. Karena kalau jenengan, tapi ada yang nanti tidak bisa kembali mas. Iya. Sekalipun dia sudah lepas dari kendaraannya ini. Nah itu nanti menjadi aquaron bagiannya. Itu jangan dikira. Makanya banyak sekali astral-astral yang ada di alam semesta karena kejadian itu. Jangan kamu kira astral itu karepe pengin piye aku dadekno menungso meneh ben kok aku tak balik ora kaya ngene. Wis karepe ngono lho Mas. Sehingga sering nemplek ke orang, nemplek ke hewan. Ben hewan mbok beleh terus mbok pangan ngono Mas. Nek mbok pangan kok dadi sperma masuk ning gene didadekne menungso ngono lho Mas karepe. Dia pengen mengulang itu. Dan itu miliaran tahun. Lah wis aja diomong Mas, Iya. ngomong. Ini kan saya sudah mulai nyambung gitu loh. Selama ini kan saya belum bisa muter gitu loh. Nah, kalau sekarang saya udah bisa menolkan itu. Jadi apa-apa langsung oh ya. Tapi kan semakin panjang maka prosesnya itu kan semakin mengasihkan karena kepahaman tadi. Itu nek kepahaman. Lah nek semakin panjang menjadi Nggak mau aquaron, saya nggak mau gitu. miliaran tahun bahkan tidak terhitung Mas. Akhirnya kan tidak salah orang ketika semakin asik dia pengen umur panjang. Yang belum tahu, kalau yang sudah tahu kesuwen iki ndang. Iya kan? Iya. Makanya hati-hati pemirsa. Jenengan nek wis pirsa ngene kan akhirnya oh alah. Jangan dikira jenengan nek ngaji temenan gak duwe motif tendensi apa-apa Mas. Alam semesta ndonga pengen mbok makmum kok. Berarti kan dia nanti nek nyedek ning jenengan dadine apa? Rezeki kan. Masa ngono biyen dadak arep tak culek-culekne kan ndak perlu. Wis ngaji wae lho. Gak sakaken pertanyaan. Wis butuhe menengo ning omah lho wis. Sing penting teko ngaji, meneng ning omah sing penting teko ngaji. Nah, alam semesta ini semua tidak pengen mendekat kamu makan menjadi saripati, keplan batuku. Kone cah nom-nom sing urung rabi ya. Karena peluang untuk menjadikan itu menjadi makhluk baru luar biasa. Itu Mas ya. Ini waktunya gimana Mas? Masih diteruskan? Kalau diteruskan surat 6 12-nya. Masih satu lagi bisa. Oke. Oh sampai tuntas nggak Pak? Itu sudah berapa menit? 42. 42 sudah lama Mas. Iya makanya satu lagi nggak apa-apa. Nek satu lagi, nek tuntasnya udah cukup nanti. Maksudnya 3 surat ini. Surat Al-An'am ayat 12 bunyinya dan artinya. Sekarang bunyinya memang bunyinya ngono lho. Bener itu. Kayak sambok kayak arno. Kul liman man fis samawati wal ard kulillahi kataba ala nafsihi rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fi allazina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Katakanlah, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah, milik Allah. Dia telah menetapkan kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Terus nyambung, saya sudah begitu, saya ini tidak salah. Monggo.
Jadi katakanlah kul liman ma fis samawa. Ini liman ma fis samawa. Liman itu kan semua manusia, Mas. Jadi tidak ada kata-kata si Ahmad ini ya. Jadi seluruh manusia ini sebetulnya. Iya. Ya Mas ya. Jadi saya artikan sesuai yang kul. Katakanlah sesungguhnya seluruh manusia. Apa yang ada di langit dan di bumi katakanlah milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya sungguh sampai disungguhkan. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Artinya itu pada hari kebangkitan, maka beliau kenyataannya mengumpulkan kamu sudah menjadi manusia kan tidak menjadi part-part, gak jadi sperma, gak jadi getih dewe, gak jadi apa-apa dewe, menjadi kemasan, menjadi liman, balik neng liman, manusia semua yang telah saya ciptakan. Kamu udah tak kumpulkan dengan wujud sesungguhnya kesempurnaanku itu. Ngerti? Nah itu kamu pasti akan saya mintai balik oleh aku meneh. Dengan setelah saya wujudkan itu. Maksudnya ini ke situ. Ya, mengumpulkan kamu pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Orang-orang yang merugikan dirinya, orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak terima. Kalau kamu mengingkari pengumpulan ini semua saat berbangkitmu, bahkan wis tahu ngaji tapi gak ngerti iki, berarti awakmu ora termasuk beriman. Karena kamu mengingkari apa yang selama ini MOU-mu mbok ingkari, awakmu kerja akhirnya ora ning Gusti Allah. Ibadah ya ora ning Gusti Allah. Karena apa ya? Karena aku wis wong Islam, dilahirke dadi wong Islam, kebiasaan adat. Karena aku didogma-didogken ya wis ngene iki ya wis. Sehingga tidak mencari sesungguhnya asal usulnya bagaimana. Wes ngerti maksudnya kesana arahnya. Gak ngeri nek wis. Dan kok nek wis kadung ngono ternyata balik nang alam keabadian piye? Ya sudah jadi Astral. kalau sudah orang itu semua. Opo sing diletak, kira dicukup. Ora wani, Mas. Apa mana kata korupsi? Waktunya dicek Mas, coba Mas tolong. Satu lagi Pak. Satu lagi, oke. 2041 dibaca coba. Surat Toha. Surat keberapa? Surat ke-20 ayat ke-41. Oke. Bunyinya idhab anta wa akhuka bi ayati wala tanya fid dzikri. Nah, kenapa saya bilang bunyinya? Kalau ini dilakukan jadinya begini nih. Idhab anta wa akhuka bi ayati wala tanya fid dzikri. Itu namanya menyanyi. Tapi kalau mengkaji pakai lisanun Arabiun, idhab anta wahuka bi ayati walatanya fi zikri. Nah, itu namanya bercakap-cakap, ngomong, ada objek di depan. Kita sebagai subjek. Artinya, pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku. Itu surat Dan apa? janganlah kamu berdua lalai mengingatku. Surat Toha ayat 41. Taha ayatnya 41 ya. Perintah itu namanya. 41. Oke. Jadi bukan gini. Contohnya, aku marah loh ya sama kamu. Enggak gitu. Aku marah loh ya sama kamu. Nek marah ini. Nah, itu marah namanya. Gak usah ngomong aku marah. Tahu intonasi nada tinggi. 2041. 2041. Yang dibaca Mas Kaji 2041. Iya lah. 24 ya. Salah dibaca Mas Kaji.
24:1 wastona tuka linapsi. Nah, Dan aku telah memilihmu untuk diriku. jadi- Muring-muring bisa gue mau. Berarti jenengan begini mas, Iya lah. nggak menyebutkan siapa orangnya ya. Hmm. Wa Wastona tuka linapsi. nah, linapsi. Setiap orang ternyata di Pilih, wes paham mas. pilih. Dia mau dikasih sedikit. Mau. Aku sing lu soalnya gitu. Ya dilanjutkan ke ini kan belum saya ketengahkan dengan mendalam mas ya. Ya. Nggak apa-apa, nanti dilanjutkan ke video berikutnya mas.